Yo nakama, kali ini kita akan membahas One Piece chapter 117. Yuk langsung aja ke videonya. Chapter tahun 1117 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para One Piece fans. Yap, sang editor sudah memberikan wangsit berupa preview alias sedikit bocoran untuk manga One Piece Chapter 1117. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama offline sekalian. Inilah bocoran dari editor untuk One Piece Chapter 1117. Sejarah terungkap. Apa yang akan menjadi kesimpulan dari peristiwa terbesar abad ini ya? Pesan Dr. Vegapunk masih berlanjut dengan klimaks terungkapnya satu rahasia dunia yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Namun film panasnya itu akan segera berakhir setelah para Gorose berhasil menemukan streaming denden musik yang ternyata disembunyikan oleh Dr. Vegapunk di dalam robot kuno. One Piece Chapter 1117 masih diawali dengan memperlihatkan film panas milik Dr. Vegapunk. Vegapunk kembali menyinggung tentang kru Raja Bajak Laut. Dia menjelaskan, jika mereka mengetahui semua cerita lengkap dari abad kekosongan, dari pulau terakhir laut total, semua harta karun Raja Bajak Laut berada di tempat yang sama. Dengan informasi lengkap mengenai sejarah abad kekosongan, saat Dr. Vegapunk mengatakan hal ini, diperlihatkan reaksi dari keempat kaisar lautan, karena saat ini mereka berempatlah yang paling dekat dengan harta karun One Piece. Rohit sudah berada di markasnya. Dia terlihat tertawa sembari menonton film panas milik Dr. Vegapunk. Shanks masih berada di atas kapal. Dia sedang menuju ke pulau yang diambil alih oleh Bartolomeo, sembari mendengarkan pesan milik Dr. Vegapunk melalui Denden Mushi. Bagi berada di markasnya, dia semakin semangat untuk mendapatkan harta karun ANEPEICE. Sedangkan Crocodile semakin yakin dengan langkahnya untuk mendapatkan One Piece, karena ternyata harta karun itu memiliki keterkaitan dengan senjata kuno. Luffy masih berlari menjauh dari kejaran Senwal Fury bersama dengan Dorel dan juga Prugi. Srin kemudian memperlihatkan Gorose, Neos Juro, Mars dan Saturn yang bergegas untuk pergi menuju ke tempat robot kuno berada. Seperti apa yang sebelumnya ditakuti oleh Saturn, ternyata Vegapunk memang masih menyimpan rahasia lain yang sangat membagongkan, yaitu robot kuno. Robot yang berasal dari 900 tahun yang lalu, sekaligus salah satu nakama dari Joy Boy. Di dalam laboratorium, Stacy menyadari jika kedua Gorose sudah tidak beredar lagi di area lab phase, itu artinya inilah kesempatan yang bagus untuk mereka bisa melarikan diri. Stacy lalu membebaskan Kaku, di mana mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Di sini Paku pergi ke tempat Rock Lucci berada, sedangkan Stacy pergi ke tempat kru topi jerami yang sedang berniat untuk melarikan diri menggunakan Cop the Bears. Dari kapal Tau Sansuni, Stacy pun kembali menghubungi Edison untuk menginformasikan bahwa dia saat ini sedang menuju ke tempat kru topi jerami berada. Shin kemudian berpindah ke kapal Tau Sansuni. Edison menghubungi Usopp untuk memintanya agar mereka menunggu Stacy, karena Edison sudah mengizinkannya untuk pergi melarikan diri. Nami senang mendengar akhirnya Stasiun bisa pergi bersama mereka, karena kebetulan Zoro dan Jinbei juga belum sampai ke kapal Tau Sansuni. Shin kemudian berpindah ke area Fabrio Fish. Goro Shinichiro yang memang posisinya paling dekat dengan robot kuno langsung menebas robot tersebut. Namun tebasannya itu tak berefek pada robot itu. Nushiro juga sudah tahu akan hal tersebut, karena tebasan biasa tanpa dilapisi dengan haki raja tak akan mampu melukai robot kuno itu. Robot kuno langsung menempeleng Nushiro dengan tinjunya, di mana serangannya itu membuat si Gorose botak terpental. Sang robot kuno kembali ingin memberikan boji mentahnya pada guru Sri Nushiro. Namun Mars dan Saturn datang untuk menahan serangan dari sang robot kuno. Hingga saat ini, robot kuno itu bertarung melawan 3 Gorose. Sekaligus ternyata benar apa yang diperkirakan oleh Yong. Ketiga Gorose tersebut dapat merasakan hawa kehidupan dari Denden Mushi di dalam tubuh robot itu. Berbarengan dengan hal itu, pesan dari Dr. Vegapunk pun berlanjut. Vegapunk ternyata sudah memikirkan reaksi orang-orang yang pastinya berpikir, bagaimana perang besar 800 tahun yang lalu masih bisa berlanjut sampai saat ini. Padahal orang-orang yang terlibat pastinya sudah mendapatkan gelar almarhum. Ternyata Vegapunk sadar jika para Gorose tak bertambah tua. Dia menyimpulkan bahwa kelima kakek Sugiono itu telah mendapatkan
Operasi Kabadian dari Buah Iblis. Pop-up Nomi. Vegapunk kembali mengatakan, pada dunia, jika ada sosok yang masih hidup dari 800 tahun yang lalu, di pihak pemerintah dunia. Sedangkan dari pihak Joy Boy, dia mewarisi tekadnya. Dan Vegapunk berkata jika suatu hari nanti akan ada sosok dengan Margadi yang akan mewarisi tekad dari Joy Boy tersebut. Dan dialah yang akan menjungkir balikkan dunia. Dan itu banyak juga aliansi dari Joy Boy di masa lalu yang masih menantikan kembalinya sosok Joy Boy. Karena mereka percaya tekadnya akan terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mereka sudah bersiap untuk menyambut Joy Boy yang baru dan akan membantunya untuk bertarung melawan pemerintah, dunia dan perang. Senjata kuno di 800 tahun yang lalu akan kembali terulang, di mana dunia akan berpotensi kembali untuk tenggelam. Kejelas nakama, itulah video mengenai sedikit bocoran alias preview dari editor untuk manga One Piece chapter 1117. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Terima kasih.